kasih Mbak Marta. Yang kami muliakan, kami banggakan Gusti Hayu, Pak Sekda, Prof. Jaga, dan juga Bapak Ibu hadirin, para undangan, serta teman-teman pers yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, kita sekarang berada di gedung yang bersejarah, yang pada awal kemerdekaan menjadi kantor Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kemudian mendeklarasikan politik bebas aktif Indonesia di dunia. Sejarahnya ya dari gedung ini. Kemudian yang kedua, gedung ini sekaligus menjadi cagar budaya, sehingga nguri-uri gedung ini menjadi bagian dari upaya kita untuk nguri-uri sejarah yang kita miliki. Yang kedua, Malioboro tadi disebut oleh Mas Wawan sebagai simbol ekonomi. Tidak hanya itu saja, Malioboro adalah inspirasi sumber penghidupan bagi masyarakat di DIY dan sekaligus menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat yang datang ke DIY. Dan Malioboro menjadi magnet yang luar biasa hebat bagi para pengunjung dan wisatawan yang masuk ke DIY, yang sebelum COVID per tahun itu wisatawan yang masuk ke Jogja di angka 4,8 juta. Ada guyonan di kalangan kami di Komisi A. Saya ini sudah 3 kali di DPRD sini dan selalu di Komisi A. Hampir tidak pernah ada wisatawan datang ke Malioboro nyari ketua Komisi A untuk selfie. Hampir tidak ada. Ya kalaupun ada mungkin yang sudah kenal. Tetapi masyarakat wisatawan yang datang ke Malioboro itu mencari papan nama bernama Jalan Malioboro yang di pojok pertigaan sana. Yang dengan penuh gembira, dengan penuh ceria, foto, selfie, ya, bikin video pendek, ngevlog, ya. Judulnya "Saya Sudah Sampai Malioboro", kira-kira. Pada tanggal 8 kemarin simbol-simbol ini dirusak. Ya simbol sumber penghidupan tadi, ya simbol kebanggaan tadi dirusak. Dan aksi perusakan ini berdampak hebat beberapa jam berikutnya, tetapi dengan dahsyat juga rakyat Jogja menjawab. Oleh karena itu, yang pertama kami aturkan selamat datang Gusti Hayu, saudara Bapak Ibu dari Gerakan Jogja Bangkit ini. Pada tanggal 8 habis maghrib, masyarakat bergerak dengan lakon resik Malioboro, dengan membersihkan, termasuk kami sangat terharu dan matur nuwun, yang depan gedung ini ada logo DPRD itu, yang ngecat pun juga masyarakat, bukan dari APBD, tidak, tapi masyarakat tergerak. Demikian juga perbaikan-perbaikan di sisi Malioboro juga oleh masyarakat sendiri. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan masyarakat Jogja terhadap Malioboro. Berikutnya kami juga apresiasi teman-teman yang dengan aksi kebudayaan berkomitmen untuk melawan segala bentuk anarki, segala bentuk kekerasan, yang itu bertentangan dengan nilai-nilai keistimewaan DIY sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Salah satu poinnya adalah menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam tata pemerintahan dan tatanan sosial. Artinya aksi perusakan yang terjadi pada tanggal 8 Oktober yang lalu tidak saja melukai rakyat di sini, ya, di Indonesia, di Jogja, tetapi juga nyata-nyata bertentangan dengan keistimewaan DIY dan juga Pancasila. Ini komitmen politik yang penting untuk kami sampaikan di dalam acara ini, dan kami matur nuwun juga kepada TNI Polri. Kami terima kasih juga pada Pak Gubernur
yang juga sudah ke DPRD pada tanggal 8 malam bersama dengan ada juga Pak pejabat-pejabat yang lain dan juga masyarakat bersatu padu untuk bangkit kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demonstrasi itu hal yang lumrah dan biasa saja. Ya. Tetapi menjadi tidak biasa ketika berubah menjadi aksi perusakan. Saya masih ingat dengan teman-teman dulu waktu perjuangan keistimewaan DIY itu, gedung ini juga punya sejarah yang hebat. Pada tahun 2010, dilalah waktu itu saya kebagian di depan bersama teman-teman yang menyampaikan aspirasi. Ratusan ribu orang, ada Mas Hasto dan kawan-kawan. Ya. Ratusan ribu orang berkumpul itu tidak ada satupun gelas yang pecah. Tidak ada satupun daun di taman yang rusak. Demikian juga pada saat Pisowanan Ageng, beberapa puluh tahun yang lalu. Ratusan ribu masyarakat berkumpul di alun-alun utara, tidak ada satupun daun yang sobek karena injakan kaki. Tidak ada satupun pot yang rusak. Nah kemarin menurut saya peristiwa perusakan harus segera ditindaklanjuti dari sisi hukum, dan dari Komisi A mendukung penuh upaya aparat penegak hukum, ya Polri, ya Kejaksaan, dan lain-lainnya untuk melakukan proses hukum baik bagi pelaku perusakannya, dalangnya maupun penyandang dananya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita situasi sedang krisis karena pandemi COVID. Hari ini nyari pekerjaan tidak gampang, nyari pendapatan juga tidak gampang. Situasi perusakan itu memperparah situasi dan kondisi. Oleh karena itu, kami berharap di sini matur nuwun Pak Sekda hadir. Kami mohon pada Pemda DIY untuk mengkoordinasikan pemerintah Kota Yogyakarta dan juga pemerintah Kabupaten Sleman yang kemarin terlewati berbagai aksi yang ada kemarin, khususnya untuk yang terdampak akibat aksi kerusakan, ya, aksi perusakan, Pemda agar ikut membantu, dan dari Komisi A insya Allah akan memberikan dukungan dari sisi politik anggaran, sehingga santunan ini sangat baik, tapi akan sangat baik lagi kalau Pemda membantu secara langsung. Kita cek alat produksinya, apakah gerobaknya rusak atau tidak, apakah kursi untuk pedagangnya rusak atau tidak. Kita cek satu persatu, dan harapan kita Pemda DIY bersama-sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta membantu masyarakat yang terdampak itu. Kepada kepolisian, baiknya juga ada pesan juga, pelaku perusakan itu ya oke, proses hukum jalan, tapi kan akan bagus kalau juga secara sadar mengganti yang dirusak, kira-kira begitu. Agar memberikan pelajaran penting bagi kita, ya, akan memberikan pelajaran penting bagi kita untuk menjaga, karena itu adalah aset masyarakat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan perkembangan situasi yang ada, kami dari Komisi A, juga tentu saja dari pemerintah daerah, dari Pemda DIY, dan juga pemerintah pusat, harapan kita untuk mendorong, ya, memperluas ruang-ruang dialog seperti yang dicontohkan kemarin oleh Pak Gubernur ketika menerima 7 orang perwakilan dari serikat buruh. Saya kira ini hal yang sangat baik untuk kita kedepankan dialog, kedepankan rembukan, ya, di dalam mendengar aspirasi dari masyarakat, sehingga pemerintah juga tidak boleh menutup diri. Saya kira hari ini kita kemarin diberikan contoh bisa menerima dialog itu dengan baik, dan kepada yang mau menyampaikan aspirasi pun, ya, mari kita kedepankan dialog dengan menu barangkali gudeg yang terbaik, barangkali bakmi yang terenak gitu, sehingga ruang-ruang dialog itu didasarkan oleh rasa kamanungsan, tapi sekaligus ada ruang untuk terbuka dari hati ke hati. Karena prinsipnya pemerintah dan pemerintah daerah tidak mungkin berencana menyengsarakan masyarakatnya.
Saya kira ini yang bisa kami matur, dan kami matur nuwun atas kehadiran Gusti Ayu dan juga Bapak Ibu yang rawuh di sini. Jogja Bangkit ini sekaligus menjadi simbol tidak saja perlawanan terhadap kaum perusak, kaum rusuh gitu ya, tetapi sekaligus bangkit bersama masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga sekali lagi kami matur tadi, setelah kita diberikan inspirasi dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak, ada baiknya memang Pemda dalam hal ini menggunakan APBD-nya untuk membantu masyarakat yang terdampak seperti yang kami sampaikan tadi. Matur nuwun, dan kami mohon maaf nanti karena jam 4 ada tugas yang lain. Silahkan nanti diteruskan, dan terima kasih pada Pak Haryanto dan jajaran Sekretariat DPRD DIY yang telah membantu memfasilitasi acara ini dengan sangat baik. Kami pastikan beberapa tempat yang rusak mulai minggu depan akan semuanya kita perbaiki, dan kita percaya rakyat akan ikut menjaga Malioboro dan juga Indonesia kita bersama dari berbagai ancaman perusakan maupun amuk massa dan lain-lainnya. Demikian, dan ruang dialog itu sekali lagi Pak Sekda, matur nuwun, mohon nanti diteruskan. Kalau perlu Dinas Tenaga Kerja nanti membuka ruang dialog dengan kita, ya. Komisi A juga dengan terbuka, kalau memang harus datang ke tengah-tengah teman-teman mahasiswa atau teman-teman buruh, teman-teman juga akan bersedia, tapi dengan skema tadi, rembukan dengan dilengkapi bakmi dan gudeg yang enak, sehingga ruang dialognya bisa dari hati ke hati. Matur nuwun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.